Iya. Silakan dulu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Maya. Gimana tadi perjalanan kamu menuju ke sini dan gimana kabar kamu? Selamat siang. Tadi perjalanan alhamdulillah cukup lancar. Tapi untuk perasaan saya kurang baik untuk hari ini. Terima kasih banyak Maya karena kamu sudah mau jujur dan menyampaikan perasaan kamu. Kalau boleh tahu, kamu datang ke sini itu atas keinginan kamu sendiri atau orang lain? Untuk saya sendiri karena saya sudah merasa tidak kuat mau hanya sendiri. Baik Maya, sebelum kita mulai sesi ini, saya ingin menjelaskan ya bahwa yang kamu ceritakan di ruangan ini akan saya jaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk sesi konseling. Saya tidak akan menceritakan masalah kamu kepada orang lain. Tapi jika ada salah satu yang membahayakan keselamatanmu, saya mungkin akan melibatkan orang ketiga. Tapi tenang saja, saya sebelum melakukan itu saya akan menceritakan kepada kamu. Gimana nih, kamu mau melanjutkan sesi ini atau tidak? Baik, saya bersedia untuk melanjutkan sesi ini. Oke Maya, saya lanjutkan ya. Tadi kamu di awal itu berbicara bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang terjadi akhir-akhir ini sehingga kamu merasa tidak baik-baik saja? Akhir-akhir ini saya merasakan yang saya rasakan sangat berat, Mbak. Saya mengalami 2 pengkhianatan sekaligus dalam satu waktu. Ayah saya ketahuan selingkuh dan ibu saya memutuskan untuk bercerai. Dan pada situasi yang seperti ini, yang saya butuhkan itu pacar saya, Mbak, dimana dia yang selalu dari tempat saya untuk bercerita. Tapi ternyata dia juga ketahuan berselingkuh di belakang saya. Jadi dua sosok yang harusnya menjadi rumah kamu untuk pulang malah melakukan pengkhianatan di waktu yang sama ya? Iya, Mbak, benar seperti itu. Situasi itu pasti sangat menyakitkan ya untuk kamu ya. Kalau boleh, bisakah kamu ceritakan satu persatu apa yang sedang kamu alami itu secara detail? Bisa dimulai dari masalah keluarga dulu, Maya. Masalah pertama saya itu kan keluarga, yaitu pengkhianatan seorang ayah, di mana seorang ayah itu di hidup saya itu sebagai ayah cinta pertama saya, tapi ternyata ayah saya berselingkuh. Di mana sosok ayah itu harusnya itu melindungi dan menjaga perasaan saya. Dan saya merasa sangat kecewa. Dulu keluarga saya sangat harmonis, yang kelihatan sangat ceria. Ternyata di balik itu semua ayah saya mengkhianatinya. Saya benar-benar sangat kecewa akan hal itu. Apalagi ibu saya memutuskan untuk bercerai, dan pada saat itu saya nggak ada pilihan lain. Saya hanya diam. Saya hanya mengikuti alurnya, Mbak. Nah, terus setelah orang tua saya bercerai, keluarga saya yang dulunya ceria, harmonis, sekarang benar-benar sangat kacau dan benar-benar tidak keurus. Dengan keadaan saya juga benar-benar kayak hilang arah. Saya benar-benar meninggalkan ayah saya, Mbak. Di mata saya tuh ayah saya kayak begitu sempurna, benar-benar tidak ada kurangnya di mata saya dulu. Nah, saya mau menceritakan awal kejadiannya, Mbak. Di sekitar 6 bulan yang lalu, berawal dari itu semua, yaitu ketika ibu saya sedang meminjam HP ayah saya, dan tidak sengaja menemukan notifikasi WhatsApp ternyata dari perempuan lain. Di situ ibu saya langsung membuka WhatsApp itu dan mengecek semuanya. Setelah itu ibu saya menginterogasi ayah saya, tapi di situ tuh nggak ada saya, berarti cuma mereka berdua, Mbak. Nah, terus saat itu setelah diinterogasi semua dan ayah saya mengaku telah menjalani
dengan cinta itu semua. Saya mengingat kejadian manis saat dulu ketika ayah saya tersenyum di meja makan, mencium dan memeluk ibu saya dan memberikan hadiah untuk saya. Ternyata di belakang itu semua, ayah saya juga membagi cintanya pada perempuan lain. Saya begitu hancur setelah mengetahui hal itu semua, Mbak. Saya merasa malu telah bercerita tentang gimana sih hebatnya ayah saya, sempurnanya ayah saya. Ternyata saya benar-benar merasa terhianati akan hal itu, karena seorang ayah yang saya impi-impikan dan saya bangga-banggakan di depan teman-teman saya ternyata mengkhianati saya dan ibu saya di belakang saya. Seperti itu. Semuanya kamu boleh dengan saya. Terima kasih, Mbak. Minta maaf kalau saya tadi juga bisa menahan tidak menangis. Minta maaf Maya, saya bisa memahami bahwa apa yang kamu ceritakan itu sangat menyakitkan untuk kamu. Saya sangat kecewa, Mbak. Saya sangat marah terhadap ayah saya. Saya tidak menyangka bahwa ayah saya akan mengulang kejadian yang sama. Saya kira dia akan ubah sifat itu, tidak sama sekali. Saya paham perasaan kamu. Jadi yang itu merasa sosok yang selama ini kamu anggap romantis dan juga setia, justru malah menjadi orang pertama yang paling menyakiti perasaan kamu. Iya, Mbak, benar seperti itu. Lalu apa yang terjadi setelah kondisi keluarga kamu setelah tahu bahwa ayah kamu itu telah berselingkuh berkali-kali tanpa adanya yang diduga? Keluarga saya jadi sangat berantakan, Mbak. Apalagi ibunya memutuskan untuk bercerai. Saya merasa sedih karena keluarga saya sangat hancur. Perubahan itu tentu membuatmu kehilangan kehangatan keluarga yang selama ini menjadi tempat kamu merasa aman ya. Kalau boleh tahu, ketika masalah keluarga itu terjadi, siapa nih selain keluarga kamu yang menjadi tempat untuk berselingkuh? Apakah ada? Saya biasanya bercerita dengan pacar saya, Mbak. Apalagi dengan kondisi keluarga saya sangat berantakan. Tapi justru tiba-tiba pacar saya sibuk dan tidak ada waktu buat saya. Mungkin karena tugas kuliah yang sangat menumpuk atau banyak hal. Dan saya mencoba untuk memahaminya, Mbak. Mungkin emang benar dia sibuk. Saya sangat sedih akan hal itu. Dan dia bilang kepada saya untuk tidak mengganggu waktunya karena mungkin menurut dia saya sangat mengganggu di hidup dia. Saya mencoba untuk menghubunginya nggak 1 atau 2 kali, tapi tidak pernah diangkat oleh pacar saya. Saya di saat seperti ini saya sangat membutuhkan kehadirannya masih dalamnya, tapi apa boleh buat karena mungkin pacar saya sangat sibuk jadi tidak ada waktu buat saya. Saya merasa keadaan menguatkan diri saya, Mbak. Dan respon dia yang mulai dingin dan cuek, intinya tuh mulai berbeda jauh dari yang saya kenal dulu. Ya, saya coba menurunkan ego saya, Mbak, untuk tidak menghubunginya beberapa hari. Saya memberikan ruang buat dia. Saya coba memahami dirinya, tidak menghubunginya akan menunggunya di beberapa hari. Di suatu saat tuh saya kan pergi ke kantin bersama teman saya untuk makan siang. Nah, terus pas kita udah di kantin, saya melihat cowok saya bersama cewek lain. Di situ saya langsung menghampirinya, Mbak, dan saya langsung bilang,
dan saya langsung marah Mbak di situ di kantin juga. Aku langsung marah-marah ke cowok aku. Nah terus cowok aku menjelaskan bahwa itu tuh bukan siapa-siapanya, dia cuma teman biasa, nggak ada lebih apapun. Di situ saya percaya aja Mbak, karena cowok saya tuh meyakini saya. Terus setelah beberapa minggu setelah itu tuh saya dapat kabar dari teman saya. Nah teman saya ternyata fotoin pacar saya lagi di kafe bersama cewek yang sama yang saya temui di kantin waktu itu. Di situ saya benar-benar shock Mbak, kayak ternyata kebohongan dia tuh terlalu banyak Mbak. Ya dunia saya di situ hancur Mbak. Pertama ayah saya selingkuh, kedua pacar saya ketahuan juga selingkuh. Di situ saya benar-benar down Mbak, kayak ternyata kehidupan yang kemarin dia jelasin itu tuh alasan buat ngumpetin perselingkuhan itu di belakang saya. Saya benar-benar sedih pas tahu akan hal itu. Mbak bisa dulu ya supaya perasaan kamu lebih dalam. Nanti kita bisa lanjutkan, kita dulu ya. Terima kasih. Sudah jauh lebih baik? Iya Mbak, jauh lebih baik. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi orang yang selama ini menjadi tempat kamu bersandar, tempat untuk kamu pulang, itu malah mengecewakan kamu ya? Iya Mbak, benar sekali. Saya rasanya hancur sekali di situ, antara hancur sama kecewa jadi satu. Di sisi lain ayah saya selingkuh, di sisi lain juga pacar saya selingkuh. Saya benar-benar kecewa dengan hal itu. Kayak ayah yang aku anggap sebagai rumah dan tempat saya bercerita ternyata mengkhianati semua itu Mbak. Ditambah lagi pas ada kayak gini, saya ada masalah keluarga, cowok saya juga malah selingkuh. Saya benar-benar sangat sedih. Kalau boleh saya tahu, ketika kamu kehilangan rasa percaya kepada siapapun, apa yang paling berat kamu rasakan saat ini? Saya merasa sendirian, tidak ada tempat buat bercerita ataupun bersandar. Saya merasa terkunci di ruangan gelap Mbak, sendirian. Seperti itu saya rasakan. Jadi di balik rasa kecewa itu ada perasaan yang sangat kesepian ya, yang kamu tanggung sendiri, karena orang-orang yang kamu percaya itu justru malah menyakiti perasaan kamu dan mengecewakan kepercayaan yang telah kamu berikan ya Mbak. Betul Mbak. Saya bisa merasakan nih betapa kesepiannya diri kamu, beratnya beban kamu yang telah kamu alami selama ini. Kamu merasa kesepian sampai tidak punya tempat bercerita ya. Terima kasih Maya, karena kamu sudah berani untuk bercerita kepada saya dan mempercayai saya. Saya sangat berterima kasih kepada kamu. Saya tahu ini tuh bukan hal yang mudah untuk kamu ceritakan kan. Iya betul Mbak. Maya, saya ingin berbagi sedikit pengalamannya. Saya sering mendampingi beberapa orang yang mengalami kekecewaan juga yang mendalam seperti kamu sudah sedang kamu rasakan. Saya melihat itu bahwa setiap orang memiliki cara dan juga waktu yang berbeda untuk pulih dari rasa kecewa itu ya. Mendengar cerita kamu hari ini itu membuat saya melihat meskipun kamu sedang terluka dan juga kehilangan rasa kepercayaan kepada orang lain, kamu tuh tetap memiliki keberanian untuk datang ke sini dan juga menceritakan semua yang selama ini kamu rasakan. Nah, saya melihat itu sebagai kekuatan yang ada di dalam diri kamu. Iya Mbak, saya juga baru menyadari ternyata dengan saya datang ke sini itu termasuk keberanian diri saya sendiri. Iya Maya, betul sekali. Saya juga melihat keberanian itu ada pada diri kamu. Itu tidak mudah ya untuk mempercayai seseorang lagi setelah mengalami luka seperti itu ya. Selama kamu
menghadapi masalah ini, apa sih yang bisa kamu lakukan ketika perasaan kecewa itu sedang kamu alami? Saya mungkin kan kadang sedang terasa penuh ya, atau saat kamu sedang butuh tempat cerita, biasanya selalu ke pasangan kamu itu kamu melakukan hal apa? Saya biasanya curhat di buku diary gitu sudah. Bagaimana perasaan kamu setelah menulis di diary itu? Saya merasa sedikit lega bahwa setidaknya tuh tidak semuanya tuh saya masalah saya pendam sendiri, saya bisa mengungkapkannya sendiri seperti itu. Baik, jadi diary itu tuh menjadi tempat yang membuat kamu merasa aman dan juga mengekspresikan semua perasaan yang sedang kamu alami ya. Itu enggak, apalagi buat sekarang tuh saya belum ada keberanian untuk bercerita kepada seseorang siapapun. Saya bisa memahami mengapa kamu lebih memilih menjaga jarak dengan orang lain setelah mengalami dua pengkhianatan ini dari orang-orang yang kamu percaya. Tentu itu tidak mudah ya untuk kamu membuka kembali, untuk kamu membuka kepercayaan kepada orang lain. Betul Mbak, menurut saya tuh hanya buku diary aja yang bisa saya percaya untuk mencurahkan semua yang saya rasakan. Jadi saat ini diary itu menjadi tempat yang paling membuatmu merasa aman karena kamu itu bisa mengungkapkan semua perasaan kamu itu tanpa takut dihakimi atau dikecewakan orang lain ya Mbak. Iya betul Mbak. Saya menghargai selama ini kamu lakukan untuk bertahan ya, menulis di diary itu menjadi salah satu untuk membantu menyalurkan semua perasaan yang selama ini kamu pendam. Dan hari ini saya mengekspresikan keberanian kamu untuk mengambil satu langkah yang baru, yaitu kamu itu memilih membagikan cerita itu kepada saya. Saya tahu itu membutuhkan keberanian yang sangat besar ya. Iya Mbak, benar. Apalagi pas awal-awal itu saya tuh agak ragu dan agak takut untuk bercerita di sini. Tapi setelah menjalani sesi sebelumnya tuh saya merasa lebih lega dan lebih tenang. Terima kasih Maya karena kamu sudah percaya kepada saya. Nah ini kan kita sudah berbicara mengenai banyak hal ya. Kamu menceritakan dua pengalaman yang menyakitkan sekaligus, yaitu pengkhianatan dari ayah kamu dan pacar kamu. Nah peristiwa itu kan membuat kamu merasa kecewa, marah, dan juga kehilangan rasa aman, dan kamu itu merasa sendirian dan akhirnya sulit mempercayai orang lain ya. Saya juga memahami selama ini tuh kamu memilih menuangkan semua perasaan kamu ke diary gitu ya. Nah tapi hari ini meskipun awalnya kamu itu merasa ragu, kamu berani bagian dari cerita itu kepada saya. Saya melihat itu sebagai langkah yang sangat berarti dalam perjalanan kamu untuk mulai menghadapi luka untuk kamu mulai menghadapi luka yang selama ini kamu simpan sendirian. Setelah kamu menceritakan semua masalah kamu yang tadi yang kamu pendam, bagaimana perasaan kamu setiap saat ini ya? Untuk perasaan saya saat ini tuh masih sedih Mbak, tapi jujur saya sedikit merasa lebih lega. Ternyata masih ada orang yang mau mendengarkan cerita saya dan masih mau memberikan ruangnya untuk saya bercerita tanpa harus dihakimi. Saya senang melihat kamu sekarang merasa sedikit lega ya. Jika perasaan itu masih ada, itu adalah hal yang wajar ya. Terima kasih ya karena kamu sudah terbuka dan juga jujur selama sesi ini. Dan saya sangat menghargai keberanian kamu untuk hadir dan juga membagikan cerita yang selama ini kamu simpan dan juga pendam di diary kamu ya. Dan saya tidak berharap kamu harus segera bisa mempercayai orang lain karena semua orang kan pasti memiliki waktu dan juga cara yang berbeda untuk memulihkan luka ya. Nah, yang terpenting saat ini adalah kamu itu harus bisa memilihkan uang bagi diri kamu
untuk merasakan setiap emosi yang muncul tanpa menyalahkan diri kamu sendiri, Maya. Jika suatu saat nanti kamu merasa siap untuk kembali berbagi cerita lagi, saya akan siap mendengarkan kamu tanpa menghakimi. Nah, pada pertemuan berikutnya kita mungkin akan melanjutkan proses ini bersama, melihat bagaimana perkembangan perjalanan kamu dalam menghadapi perasaan yang muncul. Baiklah, terima kasih banyak. Setelah sedikit bercerita, hati saya mulai agak lega. Sama-sama, Maya. Terima kasih juga ya